Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin kan ada acara retreat kepala daerah di Magelang. Ternyata ada yang melaporkan ke KPK ya dugaan penyelewengan atas penyelenggaraan acara retreat di Magelang. Jadi ada koalisi masyarakat sipil anti korupsi melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pelaksanaan retreat di Magelang kemarin. Jadi dalam pelaporan tersebut adalah Ferry Amsari. Tahu kan teman-teman Ferry Amsari kemarin loh yang buat film Dirty Vote. Yang nggak laku. Dugaan kami karena proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena tidak ada nuansa semi militernya, itu kecurigaan awalnya. Lalu oleh teman-teman peneliti dilakukan penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Mungkin Ferry Amsari ini coba dikasih jabatan, dikasih proyek, kayaknya lebih seru nih ya. Dia bisa nggak menjalankan? Ya, Ferry Amsari ini menyoroti ya PT Lembah Tidar itu ada korelasinya dengan kekuasaan. Ya memang ada keterkaitannya dengan kekuasaan. Ya kan sekarang ke pemerintahnya Pak Prabowo. Ya tentu masih di dalam koridor kepemerintahan tersebut. Kalau masalah ada penyelewengan ya silahkan laporkan kalau ada dugaan. Tapi ini kan mengarahnya mulai membentuk opini yang negatif kepada pemerintah. Apa gara-gara Bang Ferry ini nggak dapat proyek? Kalah kemarin jagoannya. Kalau sakit hati ya, kalau jagonya tidak menang, ya jangan caranya seperti ini terus ya, memprovokator ya, terus mengadu domba. Oke, seperti apa komentar Opung Parbelak teman-teman ya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian masih ingat nggak dengan yang namanya Ferry Amsari? Nggak ingat. Tapi kalau misalnya ku tambahkan Ferry Amsari Dirty Vote, ingat. Dirty Vote, suara kotor. Itu loh film yang kemarin dibuat untuk mendukung salah satu capres RT 16. Produksi film sampai sekian-sekian tapi nggak menang calonnya. Ya baru saja Ferry Amsari dan juga teman-temannya, nggak termasuk Ganjar, melaporkan ke Mendagri ke KPK. Oleh karena apa? Diduga ada korupsi 6 miliar waktu retreat. Sekarang begini ya, aku kasih tahu sama kalian, Ferry Amsari ini sama halnya dengan Koni. Walaupun mereka di luar PDIP, tapi mereka adalah simpatisan PDIP. Mereka akan berjuang untuk PDIP. Kan begitu. Udahlah calon-calon kepala daerahnya dilarang untuk ikut retreat, sekarang dipermasalahkan lagi dananya. Kalau nggak ikut retreat nggak usah ngomongin masalah dana. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dana retreat ya Ferry Amsari melalui satu wadah, namanya itu lembaga apa ya? Oh, Koalisi Masyarakat Sipil, ya kan? Tandingannya Koalisi Masyarakat Militer. Kalau aku mau bikin ada Koalisi Masyarakat Militer lah, kan begitu ya. Jadi mereka melaporkan bahwasanya ya dana untuk retreat itu dikeluarkan dari APBD. Ya, APBD Jawa Tengah, kan begitu. Nah, sementara Kemendagri sudah menyatakan bahwasanya dana yang digunakan untuk retreat itu jelas-jelas dari APBN.
Ya, jadi dari APBN posnya dari Kementerian Dalam Negeri. Ku bilang sama kau, jujur aja Ferry Amsari, 6 miliar mau diharapkan untuk dikeluarkan dari APBD, kayak nggak ada aja uang kementerian. Kau nggak aja kerja. Aduh, dan juga mereka meributkan katanya ya, oleh karena ada penunjukan langsung terhadap salah satu PT namanya PT LTI ya, yang menjadi apa namanya, mungkin tak jadi panitia atau pengelolaan acara retreat tersebut ya. Jadi mereka itu menyatakan bahwasanya LTI itu diisi oleh orang-orang Gerindra. LTI itu diisi oleh partai ya. LTI itu adalah perusahaan yang ada korelasinya dengan penguasa, kan begitu. Sekarang gini ya, kalaupun ada korelasinya dengan penguasa, masalahnya samamu kenapa? Kan begitu. Kenapa? Gara-gara PDIP nggak dapatan proyek. Ya wajar lah kalau misalnya contohnya presidennya dari Gerindra, ya kan, mereka akan cari orang-orang yang memang betul-betul apa namanya, yang kompeten dari dalam partai sendiri, nggak mungkin dari PDIP. Minta proyek kayaknya. Makanya kalau mau dapatan proyek masuk ke dalam, jangan stay di luar. Iya. Proyek 6 miliar kau ributkan. Yang suruh siapa? Murninya kalian itu, gerakan kalian itu memang betul-betul dari apa kalian, apa namanya, dari hasil dari penyelidikan kalian, atau cuman bisik-bisik, atau cuman praduga? Daripada pusing-pusing, kau lebih bagus kau bikin filmnya. Dibuatkan film gitu. Dirty Retreat. Bahasa Indonesia retreat kotor. Dan mereka mengatakan bahwasanya retreat itu adalah pemborosan anggaran. Dari mana jalannya pemborosan anggaran? Jadi waktu PDIP dulu mengadakan pembekalan, nggak pemborosan anggaran namanya. Jadi kalau waktu PDIP berkuasa dulu, kepala-kepala daerah apa namanya, diberikan pembekalan di Kemendagri dan juga di Lemhanas. Kemendagri 2 minggu, Lemhanas itu sekitar 1 bulan. Nggak pemborosan namanya. Sekarang retreat diadakan cuma 1 minggu, ya kan? Menghemat waktu, ya karena apa? Karena ada penggabungan ya antara program dari Kemendagri dan juga program dari Lemhanas. Makanya kalau bikin laporan itu berdasarkan data, jangan berdasarkan sakit hati. Sakit hati lagi. Jadi kalau kukira-kira ini dulu ini, kalau sempat PDIP masuk menjadi presiden ya, kurasa yang udah dimimpi-mimpikan ini menjadi apa namanya, menjadi menteri hukum. Hukum, iya. Iya, karena apa, dia ini kan katanya ahli tata negara. Ahli tata negara itu yang konsentrasinya itu mengenai hukum tata negara, bukan bikin film. Salah jurusan kau kuliah. Lebih bagus kau di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, atau IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jakarta atau Jogja? Enggak aja kawan ini ya. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, aku melihat bahwasannya makin kesini ya, permainan mereka ini hanya melibatkan ya orang-orang PDIP ini. Ini hanya melibatkan pion-pion. Oke. Semana mau dibilang ya kan, kingnya rajanya, kalau dalam catur rajanya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa pindah-pindah kotak lagi. Mesaknya atau sternya udah masuk penjara. Yang bisa lari ke depan, mundur ke belakang 2 meter, bergeser diagonal 3 meter, mundur lagi 5 meter. Kan itu kerjanya si Hasto.
mutar aja. Ya, benteng-bentengnya pun juga udah kaku. Dia napi itu puluh kaku. Deddy Sitorus nggak bisa ngomong apa-apa. Deddy Sitorus. Kan begitu. Nah sekarang pion-pion lah yang ngomong. Guntur Romli. Ferry Amsari. Alah, udahlah, nggak kelasmu ini bro. Jadi manusia kayak Ferry Amsari ini jujur aja aku bilang ini memanfaatkan momen. Kenapa aku bilang memanfaatkan momen ya? Untung-untung dia ini sebetulnya kemarin itu waktu Pilpres ya dia bikin film Dirty Vote ya kan, dikomentari lah itu sama politisi-politisi PDIP. Bagus katanya kan. Dapat panggung lah dia. Ada dua itu temannya, dua lagi itu, satu laki-laki satu perempuan, tak kemana rimbanya itu. Jadi karena memang yang ini paling menonjol, inilah diundang di TV-TV. Udah berprestasi. Gak tahu ya diundang atau minta diundang ya. Alah Ferry. Tahu nggak kalian? Ku bilang sama kalian ya, di mana ada momen, ya kan, mau momen besar mau momen kecil, di situ selalu ada komentar Ferry Amsari. Begitu juga Opung Parbelak, di mana ada Ferry Amsari, di situ ada komentar Opung Parbelak. Sampai sekarang jujur aja gue bilang memang kawan ini lulusan luar negeri kan begitu. Tapi coba tunjukkan dulu apa sumbangsimu terhadap bangsa ini. Jadi biar tahu kalian pemerintahan Bapak Prabowo ini ya, yang mengganggu ini bukan cuma kelas buaya, kelas cicak dan kutu air pun juga mengganggu. Kelas cicak contohnya jatuh di kepala begini. Kalau kelas kutu air itu gatal-gatal. Jadi kalau kelas-kelas Ferry Amsari, Ray Rangkuti, itu kelas-kelas kutu airnya itu. Cuman bikin gatal-gatal sebentar. Dikasih obat kutu air contohnya, sembuh sendiri. Nanti misalnya main becek-becek lagi, datang lagi. Ferry. Cobalah dulu kau buat sebuah organisasi, ya kan? Kau buat organisasi, kau kan ahli tata negara, ya. Kau buat dulu sebuah organisasi, atau misalnya kau bentuk dulu sebuah lembaga hukum, di mana itu menjadi wadah bagi orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang tertindas, orang-orang termarginalkan, orang-orang terdiskriminasi, orang-orang terdiskreditkan, ya. Kau bukalah bantuan hukum untuk mereka. Nah, disitulah kau baru punya karya untuk bangsa ini. Kalau kau seorang ahli tata negara, kau kan bukan politisi. Kau kan bukan pakar politik. Inilah salahnya kalau misalnya di bangsa ini kebanyakan salah kamar. Rocky Gerung, filsafat, ya, jadi komentator politik. Bener. Setelah itu Faisal Al-Segaf katanya ahli tata negara, komentator politik. Ferry Amsari ahli tata negara katanya komentator politik. Roy Suryo, ya, yang cuman mengamati CCTV. Itu pun salah kamar ngomentari masalah politik. Kau kan juga komentar masalah politik. Iya memang betul, tapi kan nggak terjun lebih dalam. Itu dia. Ya udah, serahkan pada ahlinya. Tapi memang bukannya bilang apa, di dalam undang-undang pun juga diatur ya bagaimana kebebasan ya seseorang atau sekelompok untuk menyampaikan pendapat. Nggak masalah sih, nggak masalah kan begitu. Cuman motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin membangun bangsa, contohnya membuat organisasi, membentuk lembaga swadaya masyarakat, membentuk LBH, membentuk partai politik, nggak masalah asal jangan untuk bikin rusuh. Iya benar.
Kan begitu, jangan kayak ada satu partai dibentuk hanya untuk memakzulkan Jokowi. Ada tuh Partai Nasgor. Partai Nasgor. Siapa pimpinannya pun kalian cari sendiri lah. Kok Partai Nasgor ya kan? Nasnya itu nasi, ya kan? Gornya itu gotong royong. Atau nasnya itu nasional, gornya itu goreng. Suka goreng. Iya kan? Jadi kita akan melihat ya. Jadi aku bilang sama kalian ya, ini cuman kutu air gitu loh. Jadi nggak akan pengaruh. Coba lihat ya, beritanya itu kan nggak naik itu. Makanya beralih dia. Sekarang Ferry Amsari kan begitu dia ciptakan isu ya. Setelah isunya itu nggak kedengaran, senyap, dia tenggelam ya. Karena apa? Karena kalah data. Sekarang beralih dia, ada isu Pertamina, ikut nongkrong dia di acaranya Aiman Wicaksono. Jadi kalau orang ini udah ada pos-posnya. Kalau misalnya kadrun ya, dan juga RW 24 ya, itu tempatnya itu di ILC. Tapi kalau misalnya barisan sakit hati ya, golongan RT 16, itu nongkrongnya itu di Rakyat Bersuara. Udah ada tempat-tempatnya. Kalian perhatikan aja Rakyat Bersuara kemarin, Ade Armando sama apa namanya, sama satu politisi Gerindra ya, itu dikeroyok habis-habisan. Tapi apa namanya, narasi mereka itu berhasil dipatahkan sama Ade Armando dan juga politisi dari Gerindra ini ya. Kalau nggak salah ketua Lingkar Insani kalau nggak salah ya kan. Lingkar Insani, Lingkar Nusantara, Lingkar Insani. Perhatikan kalian aja ya. Jadi makanya ku tengok ya, kalau ku perhatikan ya, bisa dikatakan begini ya, akan kita lihat bagaimana mereka akan mengeluarkan kekuatan-kekuatan terakhir. Napas terakhir. Apa itu? Kalau ku bilang kan seperti itu. Coba bayangkan kalian ya, PDIP sampai sekarang ya, tidak ada lagi permainan kata-kata daripada elit-elitnya. Nah sekarang yang dipakai si Koni. Oke. Bikin heboh dia lagi di acara Akbar Faisal kan begitu. Begitu juga Ferry Amsari. Banyak kali simpatisan kalian. Masukkanlah jadi kader, kenapa? Kasih jaket merah. Iya. Daripada kayak gitu nggak terang-terangan kan? Itu pula yang dipermasalahkan 6 miliar. Ada perusahaan namanya LTI, ada korelasi dengan penguasa. Sekarang begini ya, sah-sah saja kalau mau melaporkan, ya laporkan. Ada datanya, ada angka-angkanya, ya laporkan siapa-siapa orangnya, kan begitu. Nah kita tunggu. Kalau memang terbukti, ya kita akan permasalahkan ke KPK. Tapi kalau nggak terbukti, kalian kan pasti diam sendiri. Itu enaknya melapor-laporkan ini. Kan begitu. Contohnya kalau laporannya tidak terbukti, contohnya nggak ada sanksi sama dia. Itu dia yang mereka harapkan, itu kan yang mereka laporkan itu cepat masuk kan begitu, walaupun datanya nggak lengkap. Orang ini kan suka kali kayak gitu ya, permainan orang ini kan begitu ya. Lihat itu yang kemarin itu videonya siapa, videonya Syasto, apa dibilangnya, walaupun saya tidak punya bukti, tapi lewat wacana yang saya dan juga narasi yang saya sampaikan ini, saya ingin meyakinkan masyarakat. Coba di video terakhirnya itu yang pakai baju ungu itu, walaupun saya tidak punya bukti. Di mana-mana ya, semuanya itu harus ada bukti. Di persidangan nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak ada bukti. Makanya ada bukti, ada saksi. Kan karena ada buktinya kau Hasto, makanya kau dimasukkan ke penjara. Kalau nggak ada bukti kasus suapmu contohnya, nggak mungkin kau masuk ke dalam penjara. Iya benar, nggak akan mungkin. Ini ikut-ikutan Ferry Amsari mau ngorek-ngorek masalah retreat, udah nggak ikut, ribut pula.
Itu dia. Ya, jadi retreat itu kan juga kan sekarang dikatakan apa namanya? Apa sih? Pemborosan anggaran. Kan begini. Kita sudah dengar dari setiap kepala daerah, ya. Kita sudah dengar dari mereka bahwasanya materinya padat, ya. Kalau nggak salah waktu itu yang menyampaikan itu Khofifah, ya, Ibu Khofifah. Dari pagi sampai malam mereka itu padat materinya, ya. Malam baru istirahat, ya. Selama 1 minggu, ya memang betul, ya. Kita nggak bisa pastikan dulu waktu di Kemendagri mungkin agak longgar, ya. Selama walaupun 2 minggu, mungkin 1 hari materinya 2 jam, 1 hari materinya 2 jam, kan begitu. Di Lemhanas begitu juga. Katakanlah 1 harian, ya kan begitu. Tapi dipadatkanlah itu menjadi 1 minggu, ya. Jadi itu saja sudah menampilkan efisiensi anggaran gitu loh, ya. Jangan diributkan masalah APBD, ya. Dikatakan katanya uang retreat itu dari APBD. Sekarang ku bilang samamu, jangan uang diambil dari APBD, jangan juga uang diambil dari APBN. Aku rasa Bapak Prabowo, ya, dia akan mau mengorbankannya 6 miliar, ya. Karena apa? 1 triliun pun juga dia korbankan untuk makan gratis. Benar. Apalagi cuma 6 miliar, kan begitu kecil. Kecil. Ferry Amsari, kau udah pernah rumahnya lihat uang 6 miliar? Belum kan? Sama kita. Sebentar dulu. Kemarin waktu kau bikin film dapat berapa? Iya, dapat berapa itu royaltinya? Segini dapat. Segini. Ya, segini. Aduh, jadi kita jangan gampang terhasut, ya. Jadi kita boleh mendengarkan ocehan mereka, ya. Aku jujur aja gue bilang, aku sering mendengarkan ocehan mereka itu, ya. Ingin membandingkan gitu, ya. Apa yang mereka katakan itu dengan fakta, apa yang mereka katakan itu dengan bukti-bukti, ya kan begitu, ya. Jadi kayak Opung Parbelak, ya, kita harus cerdas. Kita tidak boleh menerima informasi bulat-bulat. Kalau bisa peta-peta. Peta-peta. Jangan bulat-bulat. Kalau bisa peta-peta. Maksudnya apa? Kita saring dulu, kan begitu, ya, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Jadi aku harapkan, ya, kita semua bergandengan tangan untuk mendukung pemerintah kita, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bersumbangsi kepada pemerintah kita, minimal kita berdoa. Gitu, jangan asal-asal lapor. Ujung-ujungnya fitnah. Bulan puasa ini, bos. Heran kali aku ngelihat orang ini. Apa nggak puasa orang ini? Apa-apa fitnah, apa-apa fitnah. Dalam setiap agama itu, ya, itu dituntut supaya kita itu mematuhi pemimpin kita. Kita dukung pemimpin kita. Karena apa? Ya, mungkin secara agama, secara spiritual, pemimpin kita itu adalah, katakanlah ulama, katakanlah pendeta, katakanlah romo, ya, katakanlah juga biksu, kan begitu. Tapi di dalam berbangsa dan bernegara, pemimpin tertinggi kita itu adalah Bapak Prabowo, kan begitu. Jangan kita berpikiran negatif, pikiran positif, gitu loh. Jadi kalau orang-orang model Ferry Amsari, Roy Suryo, Abraham Samad, semuanya itu adalah manusia-manusia generasi pikiran negatif. Ada generasi negatif. Itu dia, makanya gue bilang nggak pernah bisa ketemu kita sama orang ini. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berpikiran positif. Biarkan aja mereka katakan Indonesia gelap, Indonesia gelap, ya. Yang kita rasakan sekarang Indonesia makin terang, ya. Kenapa bisa makin terang, ya? Korupsi timah itu sudah terbongkar. Korupsi Pertamina sudah terbongkar. Kita doakan sebentar lagi korupsi EKTP terbongkar. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Iya, iya, iya. Aduh. Kalau perlu BLBI. Biar gemetaran sebelah sana. Tahu nggak kalian, ada beberapa mega korupsi di Indonesia ini. Yang pertama itu Pertamina, 1000 triliun.
Emang gila memang. 193,7 triliun itu cuma 1 tahun. Kali 5 hampir 1.000. Setelah itu ada korupsi timah. Ya, PT Timah sekitar 237 triliun, kan begitu. Setelah itu ada korupsi BLBI, ya, sekitar 138 triliun. Setelah itu ada lagi korupsi Duta Palma, ya, itu sekitar 78 triliun. Mak, ngeri kali, banyak kali nolnya itu ya. Ya. PT Timah udah terbongkar, Pertamina udah terbongkar, ya. Sebentar lagi apa? BLBI. Besar, Wak. Iya. Coba bayangkan kalian, kurs ya rupiah waktu itu 138 triliun pada tahun 2000, periode 2000 ke 2004. Bayangkan kalian, kalau misalnya dihubungkan dengan inflasi sampai sekarang, kurasa itu jumlahnya itu hampir 600 triliun. Itu dia. Jangan kalian katakan 138 triliun kecilnya itu. Iya, kecil untuk sekarang, kan begitu. Tapi tahun 2024, tahun yang lalu, besar itu. Iya, benar. Kalikan nampak itu sudah sekitar 600 triliun lebih. Kan begitu ya. Jadi itulah apa namanya, gambaran situasi di negara ini. Jadi jangan heran kalian maling teriak maling ya. Maling teriak maling. Kenapa bisa maling teriak maling? Karena nggak dapatan proyek. Nggak dapat proyek. Sekarang begini, dapatan proyek emangnya nggak salah pun nggak salah. Selama proyek itu boleh dijalankan dengan benar sesuai dengan SOP dan anggarannya tidak dipermainkan. Kan begitu. Jangan waktu berkuasa kalian diam semua. Iya. Bagi proyek sana, bagi proyek sana, bagi proyek sana, bagi proyek sana. Yang sana 200 miliar, sana 300 miliar, sana 400 miliar, sana 500 miliar. Diam kalian. Begitu ada 6 miliar ribut kalian. Kenapa? Terasa? Sakit nggak ada pemasukan kan? Aduh ya. Jadi kalau orang ini jujur aja aku bilang, kalau banyak uang orang ini, itu demo Indonesia gelap itu 1 bulan. Tapi karena nggak ada uang ya cuma berapa hari itu, 5 hari. Ya oke. Jadi itulah dulu dari Opung Parvelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya, nggak dapat proyek, ya cari-cari muka seperti itulah. Bagaikan kutu air. Aduh, simpatisan PDIP banyak banget orangnya ya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.